Bu Vivi tadi Anda katakan Anda mau membuktikan sesuatu, silakan saya beri waktunya. Ya, begini, pada waktu di dalam sidang, ya, kelihatan sekali Habib Novel ini penuh dengan dendam sama Pak Ahok. Bahkan di dalam Itu justifikasi Anda sendiri? Bukan, Anda punya ini bukti? punya bukti ini di sidang. Dan dia bilang begini, saya itu direkayasa sama Ahok sehingga saya masuk penjara, dia bilang. Kemudian ada 2 orang mati karena Ahok. Ini di dalam sidang di bawah sumpah. Dan kemudian dia terang-terangan mencaci maki Pak Ahok di dalam sidang itu juga. Jadi kelihatan sekali dan dia akhirnya kita flashback kenapa? Oh rupanya dia itu demo Ahok dulu. Dari dulu pun dia tidak pengen Ahok jadi gubernur. Dia tidak mau Ahok dilantik menjadi gubernur. Jadi sudah ada flashback. Itu kan bukti bahwa dia nggak bebas. Bahwa dia memang punya agenda politik. Dia tidak pengen Ahok jadi gubernur. Nah salah satu caranya gimana? Laporin Ahok aja penistaan agama. Terus dia bilang jelas pidatonya Ahok. Nah jangan lupa pidato Ahok itu di Kepulauan Seribu, tadi saya ulangin lagi kan. Dia bilang ini orang, saya bilang Bapak tadi melapor, kita tanya nih, atas nama umat se-Indonesia. Lah orang Pulau Seribu, umat Indonesia bukan Islam. Iya, tapi orang awam. Nah sekarang orang awam mana? Kalau agamanya dihina, terus dia balik lagi, orang wawan se-Indonesia tersinggung dong agamanya dihina. Makanya lapor. Nah pertanyaannya ini bolak-balik nih saksinya. Orang ke Pulau Seribu dibilang orang awam beragama Islam. Pak Ahok ngomong 1 jam lebih. Habis itu buka 3 termin untuk wawancara. Iya tanya jawab. Nggak ada yang marah. Ya kan? Nggak yang tersinggung. Kemudian ternyata. Apa poinnya bahwa ini berkaitan dengan kredibilitas saksi, Bu Vivi? Ya jelas sekali kredibilitas saksi ini punya agenda politik. Dia kan angkat ketua FPI jadi gubernur tandingan. Jadi dia udah nggak seneng dengan Pak Ahok sejak awal. Mana bisa dianggap jujur dan objektif lagi. Muatannya adalah seperti itu. Syarat di KUHAP ya saksi itu harus bebas, jujur dan objektif. Oke. Ya, jadi ini lagi saya bilang justru sekarang kelihatan bahwa beliau ini punya emosional hubungan dengan terdakwa. Harusnya sebagai penasihat hukum kita bicara dengan koridor hukum aja, nggak usah bawa ke pribadi, ya kan? Anda menyinggung karena Ibu Vivi adalah adik kandung dari. Ya saya nggak bilang gitu, terserah aja lah ya. Saya sih cuma melihatnya. Poin Anda apa sih Pak? Poinnya karena tadi dikatakan juga kesimpulan itu yang saya bilang, kesimpulan dia dengan mengatakan tadi itu, gitu loh. Kenapa? Bahwa kita udah nggak usah ribet-ribet lah, nggak usah susah-susah. Ya, ini saksi pelapor yang melaporkan ada suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini diduga tindak pidana, yang ternyata memang tindak pidana dan sudah ada tersangkanya. Jadi nggak usah susah-susah. Menurut Anda muatan politis pribadi personal itu? Nggak ada politis. Justru kita jadi lihat politik. Apa jaminannya ini tidak ada muatan politis bagi Ahok? PH-nya Ahok ini pengurus partai banyak, ada P3, ada dari macam-macam, ya kan, dari PDI, PDIP, ya segala macam. Jangan-jangan ini justru pengacara Ahok membawa ini ke ranah politik. Kenapa? Kok gaya narik-narik hal-hal politik? Bicara hukum, di persidangan bicara hukum, fakta hukum. Ini saksi pelapor. Cari dasarnya dia melapor suatu peristiwa. Benar nggak itu peristiwa? Jadi nggak usah bawa ke politik. Tapi gimana mau kita bilang begitu Mbak? Justru Ahok mengumpulkan tim pengacara yang berasal dari orang-orang partai. Itu persoalannya. Oke, kita jeda. Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan ke Ibu Vivi terlebih dahulu. Ibu Vivi, benarkah memang ini salah satu upaya balasan mencari celah para saksi? Oh tidak sama sekali. Karena sebetulnya kita ini kan lagi sidang, tentu saja ini dalam koridor hukum. Nah KUHAP pasal 185 itu di dalam penjelasannya jelas dikatakan bahwa saksi itu harus bebas, jujur, dan objektif. Nah
Kemudian juga di dalam pasal yang sama, ini di penjelasan pasal 185 KUHP, tentu Bapak juga tahu sebagai pengacara kan. Nah kemudian juga di dalam pasal tersebut dikatakan juga kehidupan saksi itu harus dilihat supaya diketahui bahwa saksi ini memang dapat dipercaya. Karena itulah kami diizinkan hakim untuk menggali setelah kami kemukakan pasal tersebut. Dan terbukti bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang sedikit aneh gitu, yang memang akhirnya kita patut mempertanyakan kredibilitas pada saksi itu. Mereka pasti sudah tidak objektif, mereka pasti sudah tidak jujur, dan mereka pasti sudah tidak bebas karena ada afiliasi dengan calon pasangan nomor Tertentu. satu. Oke, saya minta langsung silakan bagaimana respon Anda soal Iya, kata-kata ini. kalau saya pertama saya garis bawahi dulu ya bahwa akta itu kuasa hukum dalam saat mendampingi Habib Novel membuat laporan ya. Jadi saya mau coba nanti fokus ke Habib Novel ya. Novel Bamungpin maksud Iya, Anda ya? iya. Jadi harusnya kuasa hukum daripada Ahok sendiri juga harus jujur juga ya kepada masyarakat bahwa saat ini ya, tadi persidangan itu baru masuk kepada pemeriksaan saksi pelapor ya. Jadi bukan saksi fakta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang namanya saksi pelapor itu melaporkan suatu peristiwa hukum. Apakah peristiwa hukum itu tindak pidana? Nanti penyidik yang melakukan pemeriksaan. Kalau dia tindak pidana, ditentukan siapa tersangkanya. Dan sekarang sudah terbukti tersangkanya Ahok. Peristiwanya peristiwa pidana. Dilimpahkan ke pengadilan. Jelas. Jadi bukan saksi fakta sehingga kemudian mematahkan alasan bahwa tidak ada saksi Nah, satupun itu yang kalau berada di lokasi. Ya, kalau menurut saya itu hanya bunga-bunga ke media aja. Hakim nggak akan menilai itu sebagai suatu poin untuk membuat suatu pertimbangan hukum. Kalau menurut saya seperti itu. Anda melihat bagaimana Anda lihat bahwa juga mempertanyakan, ini kan banyak pertanyaan soal kredibilitas saksi. Iya, itu kredibilitas saksi itu begini Mbak ya. Yang namanya saksi pelapor itu adalah orang yang pertama kali melaporkan karena dia melihat ada suatu peristiwa. Apakah ada suatu peristiwa hukum maksud kami ya? Apakah peristiwa hukum ini tindak pidana? Disidik oleh penyidik gitu. Nah, ternyata setelah disidik oleh penyidik ini tindak pidana. Dan kemudian ada tersangkanya. Gitu. Jadi jelas ini. Jadi jangan dulu masuk yang melebar-melebar, jadi jangan dibohongilah masyarakat Indonesia. Cukup ditanya kepada saksi pelapor ini, peristiwa hukum apa, kan gitu, bagaimana Anda bisa melaporkan ini, sebenarnya simpel-simpel aja kok. Semudah itu Ibu Vivi? Ya saya tidak begitu. Orang melaporkan harus ada motifnya. Untuk apa dia melaporkan satu peristiwa? Apakah dia mengalami langsung, mendengar langsung, melihat langsung? Ternyata dalam kasus ini Pak Novel khususnya ya, kalau kita bicara dia ini sedang memberikan satu keterangan yang sama sekali tidak akurat. Bagaimana orang yang tidak akurat memberikan keterangan tentang pekerjaannya saja. Dia itu bekerja 3 tahun loh di Pizza Hut. Dan pada waktu... Ini Anda berarti mengangkat soal yang menjadi viral juga. Oh iya, Pizza tentu Hut. saja, tentu saja. Contohnya begini, ini orang yang mengaku bekerja 3 tahun. 3 tahun, bukan waktu yang sedikit. Kemudian pada waktu sidang itu ditanya, BAP-nya dibaca enggak? Ada perubahan enggak? Enggak, udah. Sama, tetap sama, setuju dengan BAP-nya. Tanda tangan. Tanda tangan paraf setiap halaman, ya. Kemudian, belakangan kita baru tahu ini menuduh pihak kepolisian nih. Polisi juga pasti sudah klarifikasi karena setiap orang yang BAP kan dia harus baca dulu ada koreksi atau tidak. Sampai dia sebut itu polisinya sudah tua katanya. Mau pensiun. Mau pensiun, makanya salah ketik gitu. Nanti itu bukan urusan saya lah ya. Tapi terus kemudian bagaimana dia juga bilang Pak Ahok itu goblok sekali.
Pizza Hut ini dari Itali katanya gitu. Padahal pizzanya dari Itali, tapi Pizza Hut sendiri itu perusahaan dari Amerika. Sekarang begini, orang yang kerja 3 tahun saja tidak bisa menggambarkan secara jelas data perusahaannya bagaimana orang yang mendengar video cuma sekian detik. Lalu menyimpulkan, lalu memberikan laporan, padahal dia nggak ada di Kepulauan Seribu. Udah gitu, yang paling celakanya, dia mengaku, bagaimana ini saya bisa bilang ini keterangan memberikan ini di bawah sumpah loh Mbak. Ya, di bawah sumpah nih. Anda mau masuk soal advokat itu? Bukan, saya masih mau masuk laporan BAP-nya dia. Dia di bawah sumpah. Itu ada sanksi pidananya, tidak boleh memberikan keterangan palsu. Apa keterangan palsu yang Anda maksud? Oh jelas sekali, dia bilang dia melakukan pelaporan atas sekehendak umat se-Indonesia. Oke, baik. Dan kita tanya, loh orang Pulau Seribu bukan umat Islam se-Indonesia? Dia bilang, iya Pulau Seribu umat Islam tapi mereka orang awam. Kemudian kita tanya lagi, yang dimaksud dengan umat Islam se-Indonesia apa? Yang tersinggung apa? Oh semua orang awam akan tersinggung dengan pidato Pak Basuki. Jadi ini sangat contradicting. Satu sisi dia bilang orang Kepulauan Seribu itu adalah orang-orang awam sehingga mereka tidak lapor. Kemudian di satu sisi dia mengatasnamakan umat Islam se-Indonesia yang tersinggung. Baik. Ibu Vivi, saya kemudian note soal background. Iya. Kemudian juga soal statement di bawah sumpah, saya minta tanggapan sebentar Ibu Vivi. Satu lagi, saya minta tanggapan Pak Hisar supaya ini saling bersambung. Jadi begini, ini kelihatan lagi bunga-bunga bahasanya. Tidak, ini ada di BAP Pak. Saya jelasin, Ibu jelasin saya diam. Betul. Saya nggak bantah, jadi biar saya jelasin dulu. Ini biar orang Indonesia tahu gitu loh. Jadi bahwa yang namanya manusia Indonesia, warga negara Indonesia, kalau dia mengetahui ada suatu peristiwa hukum yang diduga itu tindak pidana, kewajibannya untuk melapor. Kita melihat mayat di pinggir jalan yang ada tertusuk misalnya apa, itu diduga ada tindak pidana, lapor polisi, wajib, jangan lari, kan begitu. Tapi soal background ini saya minta tanggapan Anda. Saya teruskan. Terus lagi masalah background tulisan Pizza Hut, bunga-bunga, apakah itu ada poin? Nggak ada poin, nggak ada poin. Anda tidak melihat bahwa itu poin bahwa kemudian background dari seorang menceritakan latar belakangnya secara jujur saja tidak bisa terlampir secara jujur di BAP? Itu kan sudah dibilang type error biasa Mbak. Kalau yang namanya BAP di persidangan, kalau kita mau ini nggak cocok kita type error perbaiki, tidak setuju cabut, biasa di persidangan. Jadi itu kasih tahu masyarakat itu hal yang biasa. Bukan sebuah kebohongan. Bukan suatu kebohongan. Faktanya nih yang dilaporkan sampai ke pengadilan. Betul kan? Yang disangkakan jadi terdakwa. Faktanya betul. Berpegang pada di situ. Oh iya jelas. Baik, Pak Hisar, saya juga dan Bu Vivi saya mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat statement berikut ini. Nih, saya kasih lihat dulu ya. Tahun 92 sampai 95 bekerja di Pizza Hut, FITSAHATS. Atas nama siapa, Pak? Ini saksi atas nama Habib Novel. Ya, itu statement dari Ahok dan kita lihat satu lagi statement dari pihak Novel Bamumin. Oke, kami mohon maaf ada kesalahan teknis. Baik, silakan Anda teruskan. Ya, jadi masalah tulisan itu Mbak, kan gini Mbak ya, orang diperiksa berjam-jam, 10 jam lebih waktu itu. Ya, kita tanya diketik penyidik. Memang kita dikasih kesempatan untuk mengoreksi. Ya mungkin kelewatan itu nggak masalah. Yang penting maksud dan tujuannya adalah itu benar kerja di Pizza Hut, benar maksudnya Pizza Hut. Salah ketikan biasa kita salah ngetik. Jadi sudah diklarifikasi memang kerjanya di Pizza Hut. Emang di Pizza Hut itu, Mbak, ya saya kasih tahu. Jangan kata orang kerja di Pizza Hut. Mantan perampok jadi ustadz, bagus.
kita akui daripada jadi mantan ustaz. Enggak, kami tidak kemudian melihat bahwa ini mantan perampok, tapi kemudian ini kita menguji kembali dengan dia kredibilitas mengakui di dalam seorang BAP saksi. bahwa dia kerja di Pizza Hut, dia terbuka. Dia ngakunya di Pizza Hut, Pak, bukan Iya, di Pizza Hut. iya, maksudnya kan itu Pizza Hut. Banyak Mbak orang cadel nanti kalau gitu gimana jadi masalah. Orang cadel kan banyak juga gak bisa bilang R. Oke. Jadi Saya- hal-hal yang simple, sederhana, kita Baik. cari ke fokusnya aja. Saya sempat membaca di Ya. salah satu media pernyataan dari anggota tim kuasa hukum Humphrey Jemat yang mengatakan bahwa kesaksian dari para saksi tidak kredibel dan tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Apa alasannya? Ya, alasannya kembali lagi kepada begini, keterangan saksi itu kan harusnya kredibel. Artinya dia itu sungguh-sungguh memang motivasinya juga benar. Kehidupannya benar, tapi begini, bagaimana saksi ini bisa dibilang kredibel sedangkan dia banyak lupa, ya ini contoh ya ada satu saksi ini. Ada satu saksi yang ditanya jawabannya lupa-lupa Lupa melulu ini SD-nya lupa di mana, tahunnya lulusnya, SMP-nya lupa tahun berapa lulusnya. Apa korelasinya kemudian dengan kasus Nah, Ahok? ini kredibilitasnya begini. Kalau misalnya ya, ini contoh ya. Dia sekolahnya saja dia lupa, ya dia tidak tahu. Kemudian kesaksiannya semua juga lupa. Lalu bagaimana dia bisa meyakini betul ya bahwa Pak Ahok ini kesaksiannya tuh menista agama dan dia merasakan bahwa ini sebetulnya satu penghinaan. Jadi secara analoginya sudah lucu, ini orang yang lupa-lupa ingatan begitu, tapi ingatannya begitu tajam ketika menyangkut masalah Pak Ahok. Sedangkan pribadinya sendiri sudah enggak, ini hanya satu contoh. Contoh yang lain, masalah kan tadi dibilang bagaimana dengan orang yang kerja 3 tahun, tapi nggak tahu tuh perusahaan dari Amerika apa dari Italia. Malah dia bilang Pak Ahok itu goblok karena Pizza Hut itu dari Italia bukan dari Amerika. Ini hanya contoh. Oke. Sedangkan dia cuma dengar video Pak Ahok 29 menit. Nah ini ada yang lebih menarik lagi. Kita contoh kredibilitasnya bagaimana. Ini kita ambil contoh. Pada waktu Pak Ahok pidato di Kepulauan Seribu, yang dipermasalahkan kan pidatonya Pak Ahok kan. Udah pasti menista, menodai agama, kira-kira begitu. Ini logika. Orang di Kepulauan Seribu pada waktu Bapak menyampaikan pidato, ya itu nggak ada yang protes, malah ketawa dan tepuk tangan. Itu belum selesai. Pak Ahok kemudian memberikan 3 termin pertanyaan, artinya masyarakat boleh Dan bertanya. tidak ada yang keberatan. Dan nggak ada yang keberatan, mereka tanya. Tahan di situ dulu Mbak Vivi, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.